Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini Yanda akan bersama teman-teman dalam waktu 2 jam ke depan kita akan belajar kembali tentang sebelumnya kan sudah belajar tentang ide pokok kan? Sudah. Sekarang kita mengulas kembali tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sebelum kita belajar, silakan yang khalifahnya hari ini boleh pimpin teman-temannya untuk berdoa. Tapi doanya doa belajar saja, jangan ikuti doa yang saat kita pagi, ya. Oke, silakan. Oke, syukron. Nah, sekarang tadi sudah di absen belum? Belum. Kemudian absen ya. Nggak boleh di absen. Kita absen dulu. Dalam Oktober. Abdul Ghani, Ahmad Syaimani, Abiyu, Andi Ayas, Nasifa, Ibrahim, Kalila, Khairul Nisa, Kansa, Yandra, Abizar, Azam, Muhammad Fakih Zaman, Ikram, Nur Khalis, Aulia, Safia, Safid. Alhamdulillah, ada semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semua sudah di kelas ya toh? Dari kelas. Kalian mau membuat dia dari kelas? Sudah belum? Coba dites yang kemarin, berarti sudah ada itu. Kalau kata yang kemarin, berarti sudah ada. Coba. Siapa ketua kelas? Kerjaan Gibi. Nah, coba itu. Coba lihat kelas. Dia ada mereka. Ini ada sudah suruh dari bulan Juli. Coba lihat Khalifah saja kalau begitu. Siapa yang bisa pimpin? Ikram. Silakan Ikram. Saya kelas yang kedua. SD Khalifah, cinta Allah. SD Khalifah, cinta Rasul. SD Khalifah, cinta orang tua. SD Khalifah, pengusaha kaya raya. Amin. Kita semua jadi pengusaha. Ya, apapun profesimu, kamu dokter, kamu polisi, kamu tentara, harus jadi pengusaha. Itu pesannya Rasulullah. Jadilah pedagang, karena dengan pedagang itu rezeki dari mana saja datangnya. Oke? Nah, sekarang Yana mau lihat persiapannya. Sudah ada bukunya? Sudah. Buku tulisnya sudah ada semua? Ada. Alat berperangnya sudah ada? Ada. Kalau kita sebagai pelajar itu alat berperangnya kita itu pensil dan pulpen. Nah, jadi
kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam dongeng. Tentu teman-teman sudah belajar ini sebelumnya kan? Sudah. Kita mulai kembali. Kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kalau teman-teman tidak tahu tujuannya kita, maka nanti tidak akan tahu akan kemana arahnya pembelajaran ini. Jadi teman-teman nanti dapat mengidentifikasi ide pokok, gagasan pendukung, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita dongeng yang disajikan. Jadi kita fokusnya, karena kemarin sudah tentang ide pokok, kita fokusnya ke intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Sudah bisa dipahami semua ini? Coba lihat. Ya, ini sudah. Ois, bisa dipahami tujuan kita akan kemana? Ya, semua harus paham ya. Tujuan kita adalah mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi, berarti nanti akan ada proses teman-teman membaca dongeng, kemudian menganalisis apa saja yang menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, next. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau tanya dulu. Siapa yang suka mendengarkan cerita dongeng? Saya. Ada yang suka, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka membacakan, begitu. Siapa yang suka baca dongeng? Saya. Membaca dongeng. Siapa yang suka? Oke, tepuk tangan. Siapa yang suka mendengarkan? Nah, berarti kalau mendengarkan aku bisa semua. Nah, sekarang cerita dongeng apa yang kalian teman-teman sukai? Dongeng apa? Maling kundang, Kian Santang, Azab. Ini dongeng Indosiar. Azab. Di sini kelompok ini. Jadi ada dongeng yang cerita rakyat, ada dongeng yang cerita hewan yang disebut dengan apa ya, kalau berhubungan dengan cerita fiksi, berhubungan dengan makhluk hidup asli fantasi. Biasa disebut dongeng apa namanya? Nah, fabel kan itu sudah dipelajari sebelumnya. Ya kan? Masa dongeng kan? Kita tidak akan mengulas itu lagi. Terus, apakah ada hubungan antara cerita dongeng dengan kehidupan keseharian? Apa? Coba Kanza. Stand up. Kemudian stand up. Apakah ada hubungan dari cerita dongeng terhadap kehidupan kita? Apa? Coba Kanza ceritakan. Bekerja keras, berarti lebih ke apanya? Apa? Aktivitasnya. Oke, berikan tepuk satu. Kemudian ada tepuk dua. Tepuk satu. Oke, thank you Kaza. Siapa lagi? Kira-kira apa enggak hubungannya dongeng dengan kehidupan kita? Apa sih kita belajar dongeng? Emang apa manfaatnya untuk kita? Silakan Kiwi, stand up. Pesan moral yang sudah memberikan. Oke, pesan moral. Berikan tepuk salut. Salut. Ada? Next. Apa saja yang biasanya ada dalam sebuah cerita dongeng? Peristiwa. Peristiwa. Saya. Tunggu dulu. Peristiwa apa lagi? Cukup. Berikan tepuk dua. Sifat. Penokohan. Oke, tepuk tiga. Sudah ada apa tadi? Peristiwa. Apa tadi? Penokohan. Tadi ada apa? Pesan moral. Sudah ada tiga yang kita dapat. Nah, silakan. Kita review. Sudut pandang yang empat. Tepuk satu. Penokohan. Peristiwa, penokohan, pesan moral, sudut pandang. Adio apa? Senang.
alur atau Plot. plot. Oke, tepuk pramuka. Sudah. Lewat. Oke, jadi sudah ada 5 kita sebutkan. Jadi ya benar, ada toko, ada tempat, ada penokohan, ada pesan moral. Nah itulah yang termasuk dalam unsur. Intrinsik. Jadi bisa disimpulkan intrinsik itu apa? Dalam artian intrinsik. Membentuk cerita dari dalam cerita itu sendiri. Ya, apa? Membentuk Cerita dari dalam. cerita dari dalam cerita itu sendiri. Nanti kita akan ulas. Berikan tepuk 1. Ya, udah fokus. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini. Bisa dibaca? Bisa. Bisa dibaca juga. Sip, sir. Nah, di sini ada poster tentang ide pokok. Nah, bisa dibaca ya. Coba teman-teman satu orang baca dulu yang paling jauh. Kiki. Ide pokok berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah sebagai berikut: membaca seluruh paragraf dengan cermat, cermati kalimat utama hingga akhir. Temukan inti paragraf. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Tandai ide pokok. Berarti ada berapa langkah? 4. Yang pertama, Membaca seluruh paragraf. bagaimana kita menentukan ide pokok kalau kita tidak mau membaca? Ya kan? Iya. Dia membaca. Terus yang kedua adalah Cermati kalimat kalimat pertama hingga hingga akhir. Berarti dibaca dari pertama sampai ke akhir. temukan inti paragraf. Dari setiap misalnya ada teks itu ada berapa paragraf kan? Dalam setiap paragraf itu pasti ada inti-inti pokoknya. Nah, tandai. Nah, setelah itu teman-teman menentukan apa ide pokok dari teks atau cerita tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Ini bisa lihat? Bisa. Tidak. Ini bisa lihat. Bisa. Saya Saya bisa ya, Mbak. Bisa. 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 Bisa ya? Bisa dong. Nah, coba baca wis yang intrinsik. Bisa enggak? Kalau saya dapat pesan lagi. Oh iya, berarti oleh nanti duduk di depan ya. Boleh duduk di belakang supaya bisa melihat. Besar lagi ya. Sudah boleh. Sudah boleh. Boleh teman-teman yang bisa? Saya. Ini siapa? Dan coba Dan. Dari kemarin ada yang suara datang. Yang intrinsik. Ya. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Ya. Terus ada apa saja dalam unsur intrinsik? Tema cerita, tokoh penokohan, latar belakang cerita, alur cerita. Nah, ini semua sudah disebutkan tadi kan teman-teman? Sudah. Yang terakhir yang kurang apa? Tema Amanat. Ya, amanah. Nanti kan teman-teman bisa tambahkan. Oke. Thank you. Gani berikan tepuk 2. Unsur ekstrinsik. Coba dibaca Adian. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang bersumber dari subjektivitas pengarang cerita. Nah, Latar belakang kehidupan pengarang dan pengarangnya terdapat proses kreatif pembuatan cerita. Hubungan karya sastra dengan aspek multidimensional dalam masyarakat atau ekososkologis. Hubungan karya sastra dengan sifat dan pemikiran manusia atau ideologi filsafat ilmu. Hubungan karya sastra dengan situasi atau atmosfer zaman kontemporer. oke. Berikan tepuk 1. Tepuk
fokus ya, fokus Azam, fokus. Jadi ada dua yang akan kita analisis nanti, ekstrinsik dan intrinsik. Ada dua kata, in dan x. In x, kalau in itu di dalam, kalau x gimana? Luar. Sama dengan konsep import, ekspor. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan baca lebih lanjut, akan masing-masing kelompok. Sekarang kita mau dengar dulu pendapatnya masing-masing. Apa yang teman-teman ketahui tentang ide pokok setelah tadi teman-teman melihat poster, melihat bacaan tentang ide pokok. Itu apa sih ide pokok itu? Saya bisa berbagi. Yang lagi coba yang lain, yang Kiki dan kawan-kawan. Belum bisa, belum berani? Ayo Kiki coba. Ide pokok adalah gagasan inti dari paragraf. Gagasan inti dari sebuah Paragraf. Oke, berikan tepuk satu. Yang putri satu orang. Apa yang dimaksud unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ayo, yang putri. Ada yang berani? Belum berani? Oke, jangan tunggu sebentar. Berarti sampai sini belum ditangkap intinya ini. Sebentar kita akan coba sampai. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Yang dari ini satu kelompok itu terdiri hanya 3 orang. Silahkan teman-teman berbentuk kelompok, berhitung, ya, berhitung 1 sampai 3. 1 sampai 6. Jadi kan ada 6 kelompok nanti, ya kan? Ini terdiri dari 3 orang. Sepaham? Kita hitung ya, dari mulai Kalila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke sini. Ingat nomornya. 2, 4, 5, 6, 6. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan nomornya masing-masing. 2, 6. Bergerak tanpa suara. Silakan cari. Angkat tangan lakukan. Oh iya, sini. 6 sih. 6 sih. Sini kita bisa. Buat kelompoknya, walaupun kita punya ruangan sedikit, buat sampai misalnya 1, 2, 3. Bagaimana caranya supaya kelompok itu yang berkawan? Mana kelompok 1? Ada orang kamu kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Ini geser sampai di sini. Alif batas saja. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Mana kelompok 3? Coba buat di sana. Kasih pisah dengan kelompok 4. Jangan bersatu dengan kelompok 4. Usahakan ada jarak. Berarti kelompok 4 nanti membuka jarak. Minimal ada jarak yang tadi bisa masuk. Pendekatan. Dari kelompok itu mana? Berarti yang ini. Untuk kelompoknya pendekatan. Ini kalau kita tidak bekerja sama.
Sudah? Tutup. Oke, ini mulai. Oke, botolnya simpan di belakang. Kalau ini kelompoknya ini. Oke, sekarang Yanda akan bagikan poster dan teks bacaan. Silakan teman-teman mau memilih belajarnya dari posternya kah atau dari bacaan ini, dan nanti akan Yanda berikan satu orang satu kelompok. Silakan dibuka, cari referensi tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik itu apa. Terus teman-teman sudah paham betul apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, kita akan melakukan project. Yes. Silakan dibuka. Ya, nanti akunnya nanti ada kasih tahu semua. Sudah bilang akunnya siapa yang dipakai di kelompok ini. Jadi sebentar aja. Tapi teman-teman, yang namanya dulu untuk setiap satu poster dipelajari. Kita mau belajarnya dari posternya kah? Atau belajarnya melalui bacaan, atau mencari referensi dari internet ataupun video. Serah, yang penting teman-teman bisa paham. Sudah semua? Ini sudah dapat? Nah, silakan yang kasih waktu 1 menit untuk dibaca dulu yang di teks poster atau di teks bacaannya. Sambil Anda melihat akun-akun yang ada di kelompok ini punya siapa. Audifier awak. Anda pakai yang punya Kalila saja ya. Untuk waktu ini silakan untuk Kalila dilihat ID belajarnya ya, terus masuk. Silakan Kalila hafal ID belajarnya supaya nanti dikonekkan ke handphonenya. Jadi kalau pas dapat Chromebook yang Kalila punya, tinggal pakai ID belajar itu. Satu jalan ada di sana, dia ada jalan di situ. Lihat. Siapa nama lengkapnya Kalila? Kalila Naura Zaida. Kalila. Saya siapa? Naura Zaida. Naura gini. Ya. Nah, ini kasih masuk. Tambahkan akun. Bukan sama tidak terlambat. Kalila Zaida 26. SD. Kalau yang belakangnya sama semua ya. Ya, SD, belajar, ID. Berarti ada lagi nih akunnya Adian saja ya. Sudah? Sudah?
dibaca, teman-teman yang lain baca, yang lain lagi konekkan Chromebooknya. Ya, SD, inklusi, SD, belajar, bermimpi, belajar, enter. Masukkan yang tadi pada sudah kemudiannya. Silakan buat paspor sendiri yang kamu ingat, jangan kemudian yang lain sambil dilihat ya, sambil membuat kemudian siapa nama lengkapnya? Ibrahim, Aryan, iya. Ibrahim Aryan, masukkan ini Ibrahim Jani Nampak. Tambahkan akun, tambahkan akun. Yang lain sambil dibaca ya. Akun, pastikan mulai. Tambahkan akun. Ibrahim Jani Nampak FSD. Usahakan akhirnya yang buat paspor barunya supaya tidak simpel. Sudah? Saya sudah tunggu. Ya, lanjutkan. Terus paspornya. Paspornya kasih masuk. Sekali berikutnya. Oke, sekarang lagi Asifah. Asifah sama nama lengkapnya? Asifah, begini ya? Asifah Anas. Nah ini Asifah.ana 31. Tambahkan pengguna. Ya. Terus nanti buat sendiri sandinya yang kamu ingat. Karena supaya kalau parkiran di lab, aku lagi cari-cari yang nama paspor karena sudah kamu ubah sendiri. Sudah? 31 apa ini? 31@SD. N itu tekan shift. Shift dan nomor 2. Silakan yang sudah terbuka cari referensi di YouTube tentang unsur intrinsik. Ya, di YouTube sebelumnya kita akan mencari dongeng. Salah. Kamu ulangi yang ini, yang tidak boleh beda antara ini dan ini. Salah itu. Nah. Sudah? Kita juga sudah ya. Sudah masuk ke YouTube. Ya, cari
tentang unsur ekstrinsik dan ekstrinsik. Tapi kalau teman-teman sudah paham, nggak usah banyak lagi. Enggak, kenapa kita agenda? Sekarang ini, siapa punya akun yang ada di sini? Ini saya punya Kibi, coba kalau ini siapa? Pakai kontak saya. Pakai S. Pakai T S A Q I D. Sakib. T S. Mum. Tidak pakai B. Tas, itu. Oh, Sakib. Itu. Iya. Nah, ini. Sakib Mumtaz Zainal 10. Ingat-ingat, masuk pertama kan pengguna. Enda sandinya bebas. Sakit. Iya, ingat kamu ingat supaya nanti tidak Beda. percaya. Kalau kita sudah lihat di YouTube, kita tulis. Ya, nanti akan ada langkah selanjutnya. Enak kalau pakai kata lain kan bagus. Tidak apa-apa, yang penting kamu ingat sih. Silakan kita bawa pengguna biar cepat. Semua jam 2 ini. Sudah dibaca semua? Sudah. Referensinya oke. Silakan dilihat lagi referensi lain yang ada di YouTube, di internet. Kita belum ya. Akunnya siapa di situ? Tidak. Yang mau dipakai? Akun aja. Sandinya enggak. Tunggu yang pertama. Iya. Enda, sandinya enggak bisa. Sakit. Sama semua Das. Yang mana? yang Sudah dikasih mata